Kita muda, kita muda, kita muda, luar biasa. Baik teman-temanku, adik-adikku tercinta, dan siapapun yang menonton acara ini di rumah. Hari ini ada hal penting yang tidak boleh tidak harus menjadi perhatian serius kita. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan baru-baru ini menyatakan bahwa tingkat kekerasan seksual di perguruan tinggi itu sudah sampai pada taraf membahayakan. Artinya angkanya sangat tinggi dibandingkan dengan perundungan atau bullying yang terjadi di perguruan tinggi. Juga lebih tinggi dari intoleransi yang membuat beberapa mahasiswa mengalami kekerasan. Nah, jadi hari ini di UPH, kami datang ke UPH karena kami mendengar bahwa di UPH masalah kekerasan seksual itu menjadi hal penting, menjadi perhatian. Bahkan tadi dengan Pak Rektor sepintas dijelaskan tiada maaf bagi dosen atau seluruh staf di sini atau bahkan mahasiswa yang melakukan kekerasan verbal maupun fisik. Jadi itu yang membuat kami memilih kampus ini karena UPH juga punya kerjasama dengan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Ada Satgas di sini untuk upaya pencegahan kekerasan, terutama kekerasan seksual. Nah, tadi Pak Rektor bilang bahkan setingkat profesor atas pengaduan mahasiswa itu diberhentikan. Ini menarik karena tidak semua kampus punya ketegasan, punya kemampuan untuk menyelesaikan perkara-perkara kekerasan seksual di perguruan tinggi atau di kampus. Karena itu hari ini saya bersama UPH mengangkat topik kekerasan seksual di perguruan tinggi dan di masyarakat. Untuk itu mari kita sambut tamu istimewa kita, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Bu Bintang Puspayoga. Bu Bintang boleh menyapa adik-adik kita dan para pimpinan di perguruan tinggi ini. Hari ini hadir Pak Rektor langsung, demikian juga jajaran beserta jajaran dosen dan terusus anak-anak yang saya hormati dan saya banggakan. Kenapa menjadi penting saya hadir ke sini? Tadi sudah disampaikan oleh Bang Andi bagaimana komitmen UPH untuk mengatakan perang terhadap kekerasan seksual. Terima kasih banyak karena itu sejatinya ketika kita ingin meminimalisir terkait dengan kekerasan seksual, semua harus ambil bagian untuk peduli terhadap pencegahan dan penanganan kekerasan seksual. Baik, terima kasih Bu Bintang, silakan duduk. Jadi Bu Bintang, tadi kan saya sudah ceritakan sedikit berkaitan dengan angka kekerasan seksual di perguruan tinggi yang dianggap sudah sangat serius dan pada taraf membahayakan. Membahayakan itu bisa dimaknai macam-macam, tapi intinya adalah ini persoalan yang harus segera dicari solusinya agar tidak terus terjadi atau bahkan meningkat. Nah, secara umum aja Anda melihat kekerasan seksual terutama di kalangan masyarakat dan perguruan tinggi. Terima kasih Bang Andi. Ketika kita bicara masalah kekerasan seksual, mungkin beberapa tahun ini memang banyak yang menyampaikan darurat kekerasan. Tapi secara umum kami sampaikan kekerasan ini kan seperti fenomena gunung es ya. Kalau kami melihat dari survei pengalaman hidup perempuan nasional dan survei nasional pengalaman hidup anak dan remaja, secara prevalensi kekerasan itu menurun.
Namun yang meningkat tidak terlepas dari kasus yang terungkap. Karena apa? Karena regulasi kebijakan sudah hadir untuk memberikan perlindungan kepada korban. Ini mungkin merupakan salah satu korban berani melapor, kemudian juga terkait di masyarakat sudah menganggap tidak lagi stigma. Kemudian di kampus juga kenapa menjadi tinggi? Karena tidak terlepas juga kami menyampaikan terima kasih juga dengan Permendikbudristek karena lahirnya Permendikbudristek 30 2021 tentang pencegahan penanganan kekerasan seksual yang diikuti dengan pembentukan Satgas PPKS. Nah, ini juga ada ruang bagi korban untuk melaporkan kasus-kasus yang terjadi. Baik, kalau kita lihat spesifik perguruan tinggi ya, dari pemahaman kementerian ya PPPA, itu faktor-faktor apa yang membuat terjadinya kekerasan seksual di kampus-kampus? Kalau kami melihat data, kalau data detail terkait dengan perguruan tinggi itu kan ada di Kemendikbudristek ya. Kalau di kami data terkait dengan kekerasan seksual ini tidak terlepas bagi kampus yang melaporkan ke UPTD karena kami terintegrasinya dengan UPTD PPA. Kalau dengan kampus ya ini baru kita bicarakan dengan Pak Menteri, kita duduk bersama bagaimana terintegrasi dengan Simponi PPA kami. Kalau kami melihat kasus kekerasan yang kami dampingi selama ini ketika itu terintegrasi dengan kami, itu tidak terlepas relasi kuasa. Ya tadi juga sudah disampaikan tidak terlepas dari relasi kuasa dan inilah yang menjadi permasalahan dalam penanganan untuk kita memberikan keadilan kepada korban dan efek jerah kepada pelaku. Kami ingat sekali pada waktu ini mungkin 1 tahun yang lalu itu terjadi di perguruan tinggi juga ya karena relasi kuasa pastilah yang korban justru mengalami stigma. Kasus itu sudah di SP3 kan, kita hidupkan kembali, kita P21 kan, itu kita datang bersama Kompolnas, kami tentu tidak bisa menangani sendiri terkait dengan kasus-kasus ini, kami hadir dengan Kompolnas di salah satu kampus, salah satu perguruan tinggi di Indonesia ini dengan Komjak, juga untuk kita memberikan keadilan kepada korban, demikian juga kepada efek jerah kepada pelaku. Kalau misalnya seperti kampus itu ada relasi kuasa, kalau korban tidak berani melapor, kasus yang sama akan terus berulang. Makanya tagline tadi, kita muda, kita peduli, kalau saya tidak salah juga, kita jangan bungkam. Nah itu adalah hal yang luar biasa untuk kita berani bersuara, untuk kita memberikan keadilan kepada korban dan efek jerah kepada pelaku. Saksinya 1, pelakunya 5. Kalau pelakunya 5-5-nya ditangkap dan mereka bilang nggak ngelakuin ya menang mereka kan, nggak menang di saya. Nah, Bu Bintang, hari ini saya juga mengundang seorang perempuan yang pernah menjadi korban kekerasan seksual. 7 tahun lamanya korban ini tidak bersuara. Nanti kita tanyakan kenapa 7 tahun tidak menyampaikan kepada siapa saja apa yang terjadi pada dirinya. Saat itu usianya masih 18 tahun, mahasiswi. Dia mengalami kekerasan, tapi hari ini dia berhasil keluar dari trauma sebagai korban. Tapi yang kita pertanyakan, berapa banyak di antara korban kekerasan seksual yang sampai hari ini mengalami depresi, bahkan minta maaf, ada yang sampai mengakhiri hidupnya tanpa tahu jalan keluar. Nah, nanti kita tanyakan kepada tamu kita berikutnya, Bu Bintang. Saya panggil Maria Immaculata.
Maria, terima kasih. Udah salaman di belakang tadi ya. Oke. Maria pernah menyampaikan pengalaman hidupnya yang pahit di acara KKND 3 tahun yang lalu. Tapi konteksnya sekarang adalah bagaimana Maria bisa bangkit dan kemudian apa yang dilakukan Maria sekarang untuk mencegah jangan sampai apa yang dialami Maria terjadi pada perempuan-perempuan lain, terutama pada mahasiswi-mahasiswi atau mungkin mahasiswa yang lain ya. Tapi supaya ada konteksnya, bisa cerita apa yang terjadi pada dirimu. Oke, jadi ceritanya saya ngalamin kekerasan seksual tahun 2013. Kondisinya waktu itu mahasiswi semester 2 di Fakultas Psikologi UI. Kejadiannya itu waktu pulang dari kampus, saya anak komuter, jadi turun dari stasiun kereta, jalan ke rumah, itu sekitar 600-700 meter aja, tapi memang harus lewatin gang, dan waktu itu kondisinya jam setengah 12 malam. Jadi kejadiannya waktu malam itu melibatkan 5 orang pelaku, dan 5 orang pelakunya itu istilahnya familiar stranger, jadi orang-orang itu memang ada di sekitar rumah saya pernah lihat tapi nggak kenal dan nggak pernah ngomong gitu. Nah kalau tadi Bang Andi bilang kan selama 7 tahun tidak berbicara. Jadi 7 tahun itu sebenarnya saya lupa total kalau saya pernah ngalamin kekerasan seksual. Kalau di psikologi memang kita belajar ada manusia itu punya cara untuk melindungi dirinya sendiri. Kejadian saya waktu itu ternyata saya melindungi diri dengan cara karena nggak kuat menghadapi kekerasan seksualnya, memorinya disimpan di dalam kotak, di alam bawah sadarnya. Jadi saya sama sekali nggak ingat gitu. Jadi kalau kita ketemu waktu itu tahun 2013-14, kalian mungkin akan lihat saya nggak kenapa-kenapa. Kalau kalian nanya kemarin dari mana gitu, mungkin saya akan bilang biasa, oh saya balik dari kampus, butuh waktu 2 minggu untuk lupa total. Dan akhir tahun 2019, saya ada rutin meditasi, secara lifestyle lebih oke. Satu malam waktu lagi meditasi, itu keluar di situ gitu. Jadi pas lagi meditasi tiba-tiba kok ada gambaran ini ya, kejadian saya dengan para pelaku. Dan di situ waktu itu badannya langsung gemetaran, saya langsung nangis. Di 7 tahun itu meskipun saya nggak ingat saya ngalamin kekerasan seksual, tapi banyak gejala-gejala atau simptom kesehatan mental yang saya alamin. Kayak misalkan saya mimpi buruk, saya nggak bisa tidur, saya nggak selera makan, saya stres banget di kampus, saya takut untuk ngelewatin jalan atau gang kecil, terus prestasi akademik saya juga turun dan saya cenderung lebih agak menghindari kerumunan atau orang-orang gitu. Jadi memang selama itu saya ngeliat kayak, oh ternyata memang selama 7 tahun meskipun lupa, traumanya itu nggak bisa disembunyiin dan itu sangat mempengaruhi kualitas hidup saya di waktu itu. Setelah meditasi keluar saya kayak, oh oke, ternyata memang ini kepingan puzzle yang saya tunggu-tunggu ya sebenarnya gitu. Meskipun gak gampang, tapi saya memilih kayak lebih baik dia keluar sekarang dan saya proses. Jadi dari 2019 sampai 2022 awal itu proses pemulihan yang intens buat saya gitu. Saya balik melakukan hobi, saya rutin karena background saya juga psikologi ya, jadi saya lebih banyak hubungan dengan para profesional. Saya tahu harus datang kemana, saya tahu harus ambil bentuk intervensi seperti apa. Sampai ya pelan-pelan mulai balik normal, kerja lagi dan energinya balik kayak biasa itu di awal 2023. Baik, kalau tadi bicara kekerasan seksual itu yang optimal ya, bukan sekedar pegang-pegang atau pelecehan, bukan ya. Tapi ini benar-benar kasus yang paling berat, yaitu kekerasan seksual. Nah 7 tahun setelah sadar bahwa Maria pernah mengalami ya kejadian tersebut yang dilakukan oleh 5 orang, apakah kemudian tidak ada upaya untuk mengadu atau melalui jalur hukum untuk para pelaku? Oke, kalau untuk jalur hukum ada Bang, coba gitu. Saya ke LBH, saya review, saya nanya kalau kasusnya seperti ini sejauh apa sih jalur hukum yang bisa saya ambil gitu. Dan memang kenyataannya kan seperti banyak kasus kekerasan dan pelecehan lainnya ya, kita lemah di bukti. Biasa itu pertama banget harus visum, bukti fisiknya. Ya kalau saya udah 7 tahun gak ada bukti fisik yang bisa saya kasih gitu. Terus ada saksi lain gak? Gak ada saksi lain gitu. Lingkungan rumahnya bukan lingkungan rumah yang modern yang ada CCTV di jalan. Dan waktu itu ya saya nanya kalau saya tetap mau proses karena saya mau pelakunya ditangkap, bisa seperti apa nih jalannya gitu. Ya paling hanya mengandalkan kesaksian saya sendiri, tapi mungkin jalannya agak berat karena di sini saksinya 1, pelakunya 5. Kalau pelakunya 5
5-5-nya ditangkap dan mereka bilang nggak ngelakuin ya menang mereka kan, nggak menangi saya. Di titik itu saya sadar bahwa kalau untuk kasus saya memilih untuk tidak melanjutkan jalur hukum itu dan saya memilih lebih baik energi dan waktu saya manfaatkan untuk kembali menata hidup saya gitu. Baik, sekarang ada masalah juga anak-anak korban kekerasan seksual juga bahkan menyembunyikan kejadian yang menimpa dirinya kepada orang tuanya. Karena bisa macam-macam reaksi orang tua. Kamu memang dasar anak yang dan seterusnya dan seterusnya. Tidak semua orang tua bisa bereaksi positif. Nah waktu itu kamu nggak ngadu ke orang tua? Kalau pas tahun 2013 enggak. Jadi memang karena belajar psikologi gitu ya, saya menelaah diri sendiri gitu. Kenapa saya yang dulu nggak berani ngomong di tahun 2013? Karena itu tadi kita ngobrol itu Bu tentang stigma-stigma ya, dan ternyata stigma itu memang nempel gitu. Misalkan stigma salah satunya yang kencang adalah wanita harus bisa menjaga keperawanannya, karena keperawanan terkait erat dengan harga diri gitu. Dan ternyata waktu itu, waktu diproses dengan profesional, saya menemukan bahwa itu salah satu stigma yang memberatkan. Karena saya berpikir ketika saya ngalamin kekerasan, terus gimana? Saya ngomong ke orang, berarti kondisinya orang tahu nih tentang status keperawanan saya gitu. Maka itu jadi salah satu alasan kenapa saya mau ngomong di ruang publik seperti ini, karena stigma itu sangat tidak diperlukan dan itu sangat membebani gitu. Dan pada proses pemulihan para penyintas, penting untuk meninjau apakah si stigma itu jadi salah satu hal yang nempel dan memberatkan gitu. Karena kalau kita nggak menyadari ada stigma itu, dalam proses pemulihannya mungkin bisa berat gitu, karena kita nggak mau membuka diri, kita takut dihakimi sama orang. Nah Bu Bintang tadi kan bilang bahwa kasus kekerasan seksual bukan cuma di perguruan tinggi tapi di masyarakat itu ibarat fenomena gunung es ya. Artinya yang melaporkan, yang speak up itu kecil berbanding mereka yang diam. Nah kenapa banyak yang diam? Karena kan stigma juga kan, stigma karena menganggap aib, kemudian juga ya kalau saya melaporkan apakah nanti kasus saya akan selesai dengan baik. Nah tapi hari ini, belakangan ini kita melihat kenapa hampir 2 tahun ini tiada hari tanpa isu kekerasan seksual. Ini kan di samping masyarakat sudah berani speak up, itulah yang kami lakukan di kementerian ini, mengkampanyekan harus berani bicara. Kalau tidak berani bicara ya apalagi kasus-kasus yang terjadi di relasi kuasa, kasus berulang akan kita alami. Nah ini makanya kami di kementerian ini itu yang kita kampanyekan, apalagi kalau kami di Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dengan tusi kami adalah Kementerian Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan. Bagaimana kita betul-betul bisa mengawal, memberikan pendampingan yang terbaik kepada korban. Nah salah satunya keluarlah Undang-Undang 12 2022 tentang tindak pidana kekerasan seksual. Kalau kita bicara melihat korban, memang trauma yang dialami itu trauma yang berkepanjangan. Setiap korban pasti traumanya berkepanjangan. Makanya kami kalau mendampingi korban itu pendampingan psikososial itu menjadi utama kami untuk mereka keluar dari trauma walaupun tidak mudah bagi para korban. Nah inilah yang kita lakukan untuk jangan takut untuk melapor. Sekarang kita sudah punya payung hukum. Sekarang ini melalui Undang-Undang 12 2022 ini satu alat bukti kasus itu sudah bisa diproses. Nah ini kan tapi yang kendalanya kita perlu sosialisasi, menyampaikan kepada masyarakat. Kita sudah punya undang-undang lex spesialis yang akan memberikan perlindungan dari pencegahan sampai dengan penanganan dan pemberdayaan kepada korban. Bu Bintang, tadi Bu Bintang bilang kan ada faktor relasi kuasa, kemudian tadi ketidakpastian hukum, ya, kemudian stigma. Tapi ada juga faktor ekonomi, ya, kemudian faktor sosial dan lingkungan, ya. Bisa lebih spesifik diceritakan, misalnya di daerah-daerah. Tadi di belakang layar Bu Bintang bilang kasihan betul para korban di daerah 3T. Nah itu apa? Bisa ceritakan? Benar Bang Andi, kalau bicara masalah penanganan kekerasan terhadap perempuan dan anak, saya hampir
5 tahun ya di kementerian ini. Kalau saya ngomongin perempuan dan anak masih air mata. Masih banyak PR yang harus kita selesaikan dalam menangani isu perempuan dan anak, apalagi korban kekerasan. Saya pernah datang di Waingapu, itu sebenarnya saya datang untuk ketika di masa COVID, di masa yang sangat sulit di pertengahan 2020 itu maraknya kawin tangkap di Sumba gitu kan. Kami datang, tapi kalau boleh jujur memang sambil saya mencari pembelajaran sudah jauh-jauh datang, saya tidak mau datang di satu titik. Datanglah saya diajak ke yang namanya Rumah Aman. Di sana di salah satu daerah Waingapu itu sebelum saya bisa menangani kasus kawin tangkap di Sumba, nah itu anak melahirkan anak berada di rumah aman yang tidak layak. Kemudian kalau kita melihat matanya sangat hampa karena mereka tidak mendapatkan pendampingan sosial. Jadinya mereka tidak bisa mengungkapkan berapa beratnya penderitaan mereka anak melahirkan anak. Itu yang terjadi di salah satu di beberapa daerah. Kalau kita melihat yang kendalanya apa, kita kekurangan. Kami memang sudah kerjasama dengan HIMSI, tapi di daerah tertentu HIMSI juga keterbatasan dengan psikolog. Jadinya kalau misalnya di beberapa daerah memang kalau misalnya HIMSI-nya tidak ada, kita bisa dengan on call, tapi namanya Waingapu jaringannya tidak bagus, itu pendampingan psikososialnya sangat sulit. Banyak di beberapa daerah 3T, kasus-kasus itu tidak diselesaikan secara hukum, hanya diselesaikan secara adat dan agama. Inilah yang membuat kasus-kasus yang menimpa kelompok rentan ini tidak akan pernah berhenti. Kawin tangkap ini juga sangat diskriminasi terhadap perempuan. Itu kan maraknya hampir, mungkin kalau teman-teman adik-adik juga melihat karena itu sangat viral di tahun 2020, perempuan yang mau ke pasar ditangkap begitu saja dikawinkan. Yang kedoknya adalah itu adat, sehingga dari pihak kepolisian tidak berani menangkapnya. Akhirnya kami datang duduk dengan 4 kabupaten karena di sana ada 4 kabupaten, 4 di daratan Sumba itu kami kumpul dengan 4 bupati, 4 kapolres, tokoh adat, tokoh agama, kita carikan solusi untuk menyelesaikan diskriminasi atau merendahkan harkat perempuan. Nah akhirnya yang namanya budaya, yang berkedok budaya memang kami sampaikan tidak ada budaya yang statis. Budaya itu dinamis bergerak dengan perkembangan zaman. Akhirnya dari tokoh adat menyampaikan ya yang kita jadikan statement untuk kita membuat deklarasi kesepakatan antara kami pemerintah pusat, pemerintah daerah, kemudian tokoh adat, tokoh agama dan dari kepolisian. Nah di sana yang namanya kawin tangkap dari tokoh adat itu justru memuliakan perempuan. Suka sama suka, sepengetahuan orang tua, cuman prosesnya saja ditangkap. Harus dipisahkan mana yang budaya, mana yang kriminal, ini akan menjadi sangat amat penting Bang Andi. Indonesia ini kaya dengan suku, adat, agama, ras, nah ini penanganan setiap daerah itu memang tidak bisa sama. Kita harus juga memakai kearifan lokal, makanya perlu hadirnya tokoh agama, tokoh adat dalam penanganan isu kekerasan seksual ini. Tidak hanya bisa kami pemerintah, apalagi pemerintah pusat saja tanpa ada komitmen daripada pemerintah daerah, demikian juga tokoh adat dan tokoh agama. Baik. Berapa lama Maria baru bisa keluar dari depresi atau tekanan yang secara emosional pasti berpengaruh pada kehidupan Maria? Berapa lama dibutuhkan waktu? Jadi memang Bu Bintang ini kalau datang ke daerah tidak melulu untuk satu persoalan. Waktu datang ke rumah saya di desa Langgongsari, Banyumas, kan kita diskusi di rumah saya berkaitan dengan anak berhadapan dengan hukum, ya. Karena waktu itu marak di media sosial mengenai anak-anak yang melakukan tindakan kekerasan, tindakan kriminal,
bagaimana dia harus dihadapkan pada hukum yang berlaku. Nah, sesudah acara itu ya pesertanya sekitar 60. Nah, sesudah acara itu saya masih ingat Bu Bintang mengunjungi rumah aman ya. Betul. Bertemu dengan ibu-ibu perempuan penyintas kekerasan seksual. Saya waktu itu diajak masuk, saya bilang wah ini urusan perempuan jadi sebaiknya laki-laki di luar saja. Karena belum tentu dia bisa mencurahkan perasaannya kalau lihat ada laki-laki di situ. Tapi sampai hari ini saya masih penasaran apa yang disampaikan di dalam ruangan itu, Bu. Kalau kita bicara dengan penyintas kekerasan, kalau perempuan itu kita kan perlu pemberdayaan mereka ya. Selamping kita pendampingan psikososial, menguatkan mentalnya supaya mereka tidak mengalami kekerasan lagi, pemberdayaan itu menjadi penting. Waktu itu terima kasih banyak juga Bang Andi sudah digandengkan kami dengan BI pendampingan kepada para penyintas kekerasan itu karena bagaimanapun kami juga di kementerian ini ketika kita bicara masalah pemberdayaan perempuan di bidang kewirausahaan berperspektif gender memang kami fokus kepada perempuan prasejahtera, perempuan kepala keluarga dan penyintas kekerasan. Nah, penyintas kekerasan seksual ini akan menjadi penting untuk pendampingan pemberdayaan di samping mereka untuk lebih cepat pulih dari traumanya, mereka bisa tough dalam hidupnya, mereka bisa berdaya sehingga mereka tidak akan menjadi korban lagi. Nah, kembali ke Maria. Maria, setelah mulai memorinya kembali ya tentang peristiwa yang dialami, itu kan ada perasaan traumatik. Berapa lama Maria baru bisa keluar dari depresi atau tekanan yang secara emosional pasti berpengaruh pada kehidupan Maria. Berapa lama dibutuhkan waktu? Kalau depresi kan mulainya dari 2014. Tapi di 2014 mungkin untungnya ya karena kuliah di Fakultas Psikologi kan memang ada istilah ini ya pasien rawat inap, pasien rawat jalan Bang kalau di Fakultas Psikologi. Jadi saya waktu itu memang sebelum saya sadar ada trauma, saya udah jadi pasien rawat jalan dulu di situ, udah dicicil satu-satu. Makanya kenapa tahun 2019 bisa kebuka lagi memorinya, mungkin karena bebannya udah lebih berkurang, udah lebih ngerasa percaya diri, udah ngerasa lebih kuat. Dari proses 2019 intens banget mungkin sekitar 2 tahun. 2 tahun itu jadi intensnya adalah setiap kali konseling atau sesi sama psikolog ada memori yang keluar gitu. Baru di akhir tahun 2022 itu udah ngerasa lebih stabil dalam artian udah nggak ada asosiasi memori terkait dengan kejadian kekerasan itu lagi gitu. Jadi sekitar intens bangetnya 2-3 tahun tapi ya untuk bisa sampai ke 2 tahun itu kan sebelumnya udah jalan beberapa tahun juga ya gitu. Sekarang kan Maria ya mempersembahkan diri untuk kegiatan atau gerakan penanggulangan kekerasan seksual pada perempuan terutama. Apa yang Maria lakukan? Kalau saya paling banyak aktif di seminar sama di kesempatan untuk berbicara seperti ini antara di komunitas-komunitas perempuan, ngomong di webinar, di focus group discussion atau seminar-seminar untuk mahasiswa juga gitu. Kalau terakhir memang sempat ngisinya seminar di salah satu perguruan tinggi di Bogor. Saya presentasi 1 jam, gimana cara penanggulangannya, kalau sudah menjadi korban itu harus apa, support system orang-orang yang ada di sekitar korban itu apa yang harus dilakukan. Saya juga bikin, jadi fokusnya lebih ke platform atau media, saya bikin YouTube channel yang memang isinya kontennya salah satunya membahas tentang kekerasan seksual selain dari kesehatan mental. Bisa diinformasikan sedikit aja atau poin-poin penting apa yang harus dilakukan? Kalau mungkin ada di antara mahasiswa yang ada di sini, tapi saya berharap tidak ada, tapi di luar sana, kalau ada yang mengalami kekerasan seksual pada tingkat yang paling ringan sampai yang terberat, apa yang harus dilakukan kalau dia tidak berani bersuara? Oke, kalau konteksnya sebagai seorang penyintas atau yang mengalami, memang hal paling pertama dan utama yang harus dicari adalah orang yang kita rasa nyaman untuk kita ajak bicara. Memang ini nggak gampang ya Bang, karena banyak justru orang terdekat kayak keluarga, orang tua itu justru jadi pihak yang biasanya paling ditakuti
atau jadi pihak terakhir yang dikasih tahu tentang ini gitu. Kalau saya sendiri karena saya punya beberapa komunitas, saya menemukan ruang aman pertama saya itu ada di komunitas gitu. Saya bisa ketemu teman saya ngomong cerita bahwa gue lagi proses ini gitu. Jadi saya ngelihat dari situ betapa pentingnya buat kita sebagai individu punya support system. Support systemnya itu terdiri dari tadi orang-orang yang kalian rasa nyaman, baik itu teman, itu komunitas, organisasi, atau misalkan Bapak Ibu dosen di sini yang kalian percaya. Satu, yang kedua mencari bantuan profesional. Untuk pertamanya itu kalau misalkan mengalaminya itu baru, berarti harus cari tenaga medis untuk ngecek apakah ada yang dialami sama badannya physically. Terus juga yang kedua psikologis, profesional psikologis. Karena harus trauma kalau baru dialamin langsung diproses, itu proses pemulihannya akan lebih cepat daripada kalau udah lama dipendem gitu. Jadi semakin cepat penanganannya semakin baik, sama kayak luka di fisik ya, semakin cepat lebih baik. Terus perlahan kalau udah mulai, nanti kan kalau udah ketemu sama tenaga profesional pasti akan dikasih tahu ya, oke, baiknya begini, kira-kira skema pemulihannya harus seperti ini. Gak ada yang bisa menjamin berapa lama bisa sembuh, tapi selama yang saya lihat, selama kita punya support system, kita punya orang-orang yang mendukung dan punya kegiatan positif gitu ya, balik fokus ke hobi, kalau suka musik, fokus ke musik, suka film, suka masak gitu. Kalau kita punya hal-hal positif untuk dilakukan, itu pulihnya lebih cepat gitu. Dan next stepnya setelah pulih, kalau saya selalu ngingetin sama penyintas atau yang support systemnya, bantu mereka untuk punya goal lagi dalam hidup. Mau itu 1 tahun, 3 tahun, 5 tahun, karena goal atau impian-impian itu yang bisa membantu penyintas untuk ngelihat lagi jalannya ke depan. Adakah closing statement atau pesan yang Maria bisa sampaikan kepada mahasiswa dan para dosen yang hadir di sini dan juga penonton di rumah? Apa yang mau disampaikan yang penting sebagai catatan? Kalau saya sih mengakui adanya privilege ya. Kita yang ada di sini semua kita punya privilege. Kita punya akses komunikasi, kita punya mungkin dari sebagian dari kita punya cukup biaya untuk mengakses bantuan itu. Jadi pergunakan privilege-nya dengan sebaik mungkin. Itu yang pertama. Yang kedua, jadi korban kekerasan seksual itu memang bukan pilihan. Gak ada yang mau, gak ada yang minta. Tapi untuk kita pulih dan untuk kita berubah dari korban jadi penyintas, itu sebuah pilihan. Jadi saya di sini mengingatkan dan mengajak juga kalau ada teman-teman yang mengalami atau teman-teman yang tahu siapa yang mengalami, jangan takut. Kebebasan itu hak kalian dan kebebasan itu dimulai dengan berani berbicara. Sekian. Terima kasih. Kita berikan applause untuk Maria. Terima kasih Maria. Mungkin simpelnya karena saya pernah jadi korban. Saya pernah mengalami kekerasan seksual di ruang publik. Baik, Bu Bintang, ini saya coba bacakan supaya angkanya tidak salah ya. Karena dalam beberapa kesempatan Kementerian PPPA itu mengungkapkan kekerasan seksual pada anak, yaitu mendominasi kekerasan pada anak sepanjang Januari sampai Desember 2023. Jadi dari semua kekerasan, itu kekerasan seksual pada anak yang paling menonjol ya tahun lalu. Nah, pelecehan seksual merupakan fenomena yang sering terdengar di telinga masyarakat dan memiliki dampak yang serius secara individu maupun sosial. Jadi berdasarkan data dari Kementerian PPPA tadi, ada 29.883 jumlah kasus kekerasan, ini kekerasan secara umum, yang tercatat sepanjang 2023. Jadi dari jumlah itu tadi yang 29.883, ada 13.156 diantaranya merupakan kasus kekerasan seksual. Artinya jumlahnya tinggi sekali ya dibandingkan kekerasan-kekerasan yang lain pada anak. Nah, kalau secara umum Bu Bintang, tadi kan spesifik kita bicara kekerasan perempuan, kekerasan di perguruan tinggi, tapi secara umum ya kekerasan seksual itu bagaimana gambarannya? Nah, kalau secara gambaran umum memang belakangan ini kita sangat miris ya.
mendengar kekerasan walaupun ini sudah ramai di media sosial yang harusnya anak-anak kita aman dan nyaman berada di pendidikan, baik itu di satuan pendidikan formal apalagi di satuan pendidikan berasrama berbasis agama. Nah, ini kan banyak sekali kekerasan-kekerasan terjadi kepada anak-anak kita yang harusnya mereka aman dan nyaman di tempat tersebut. Nah, di sanalah mereka mengalami kekerasan dan kami mendampingi kasus ini yang kami bicarakan juga karena ketika kita bicara kekerasan akan menjadi penting kita tidak hanya menyelesaikan di hilir. Hulunya menjadi penting berkaitan dengan pencegahan. Nah, siapa yang harus melakukan kalau kita bicara kekerasan ini? Kita semua harus hadir. Tidak harus kami saja di kementerian ini, makanya kami mengajak semua kementerian lembaga, ya katakanlah di pendidikan berasrama berbasis agama, bagaimana hadirnya Kementerian Agama untuk melakukan pengawasan atau monitoring. Kalau kita bicara anak, itu kan bisa laki dan perempuan. Betul. Nah, kalau kasus pelecehan seksual atau kekerasan seksual pada anak laki-laki, fenomenanya seperti apa belakangan ini? Kita melihat memang ketika kita bicara persentase, kalau korban pasti lebih banyak perempuan yang menjadi korban daripada laki-laki. Tapi jangan kita abai. Kita harus melindungi juga anak-anak laki-laki kita karena banyak kasus-kasus yang terjadi selain kekerasan fisik, bullying, kekerasan seksual itu juga terjadi kepada anak laki-laki. Makanya menjadi penting bagi orang tua dimanapun anak-anak kita berada, pemantauan kemudian itu akan menjadi penting juga, jangan dilepas begitu saja. Kalau kita bicara anak itu, anak usia berapa yang rentan terhadap kekerasan seksual? Apakah ada data atau angka? Kalau kita bicara rentan, sekarang kasus yang terlaporkan 3 tahun pun itu anak-anak mengalami kekerasan yang kami dampingi juga yang dilakukan oleh ayah kandungnya, ada oleh ayah sambungnya. Tapi kalau berdasarkan data yang masuk di kami, kalau laporan Simponi PPA, memang yang tertinggi itu adalah rentan anak perempuan di usia SMA karena mereka sudah berani melapor karena data di kami kan data yang terlaporkan. Baik Bu, kita ada tamu istimewa lainnya yang akan kita undang. Dia juga aktif ya melakukan kegiatan untuk pencegahan kekerasan seksual pada perempuan, pada anak-anak, dan tentu saja di sini ada relasi kuasa juga. Karena dia melihat juga di industri di mana dia berada ada kejadian seperti itu. Nah, mari kita sambut Hannah Al-Rashid. Halo teman-teman. Banyak orang sudah tahu bahwa Hannah ini termasuk yang aktif ya. Melakukan kegiatan-kegiatan dalam upaya mencegah kekerasan seksual, kekerasan verbal pada perempuan terutama. Kenapa sampai Hannah punya kepedulian seperti ini? Mungkin simpelnya karena saya pernah jadi korban, saya pernah mengalami kekerasan seksual di ruang publik, di jalan, dan sebagai perempuan saya nggak tahu ya kalau teman-teman perempuan yang ada di audience, mungkin saat kita udah hit puberty itu kita sering banget menjadi sasaran untuk catcalling, pelecehan verbal, pelecehan fisik, banyak yang nodding their heads. Sayangnya sebagai perempuan itu memang adalah pengalaman kami dari kecil dan ada titik di mana saya udah capek sekali sih mengalami itu sehingga akhirnya saya memutuskan untuk lawan dan speak up. Dan mungkin dimulainya memang dari situ dan sepanjang journey saya bicara tentang isu ini, saya bertemu sama banyak-banyak teman aktivis atau penyintas yang lain atau dari LSM yang memang bergerak di pemberi pelayanan untuk korban kekerasan sampai pengen belajar terus dan pengen menggunakan platform saya sebagai seorang aktor juga untuk menyebarkan informasi positif semoga untuk korban yang lainnya dan bagaimana caranya kita bisa mencari bantuan. And at the same time ternyata dalam industriku sendiri saya mengalami pelecehan seksual sehingga
fokusnya berubah kepada advokasi di dalam industri perfilman Indonesia untuk menciptakan ruang aman secara formal dalam industri dan dengan cara kita bekerja. Dan saya juga bekerja sama dengan Kita Bisa untuk create campaign Kawan Puan. Kawan Puan itu adalah fundraising and also education platform untuk bantu korban kekerasan dengan kebutuhan yang mereka butuhkan, entah itu safe house seperti yang di-mention dari tadi, rumah aman, bantuan pemulihan psikologis, bantuan hukum atau apapun itu. Dan saya senang sekali Ibu Bintang tadi juga bicara soal privilege yang kita punya di kota dengan di daerah-daerah lain yang berbeda gitu. Dan itu juga yang kita lihat sih di Kawan Puan, bahwa kami bekerja sama dengan lebih dari 30 organisasi yang memang bergerak di anti kekerasan seksual dan bantu memberi pelayanan buat korban. Di Jakarta, di Jawa, dengan di Papua, di Sulawesi, di mana itu sangat berbeda kebutuhannya. Memang isu ini juga interseksional. Kalau kita ngomongin soal akses kepada layanan sangat-sangat berbeda dan sangat minim di beberapa tempat gitu. Untuk mengakses layanan aja ada dari LBH di misalnya di Kalimantan yang kami lihat misalnya dari iuran yang dikasih tuh transportasi menjadi salah satu yang paling mahalnya, karena memang dari titik A ke akses layanan bantuan hukum atau apapun itu jauh sekali jarak yang harus ditempuh oleh korban gitu. Baik, bermula dari pengalaman pribadi ya, sehingga terdorong untuk kemudian melakukan berbagai upaya agar itu tidak terjadi pada perempuan-perempuan yang lain. Nah, ini soal patriarki dan maskulinitas. Nah, ini apakah salah satu faktor yang mendorong laki-laki merasa berhak untuk menggoda atau melecehkan perempuan? Saya ngerasa memang kita hidup dalam society yang patriarkal ya, di mana memang perempuan sering dianggap sebagai second class citizen atau di nomor 2 kan, sehingga ada relasi kuasa yang muncul di mana memang ada satu gender yang lebih punya ruang untuk menyalahgunakan posisi mereka dan ada gender yang lebih rentan gitu. Menurut saya memang itu adalah basic di seluruh dunia sih sebenarnya soal budaya patriarki dan sistem patriarki yang tidak hanya merugikan perempuan tapi sebenarnya juga merugikan lelaki gitu. Jadi memang itu adalah sesuatu yang perlu kita lawan. Kenapa kesetaraan gender menjadi sesuatu yang perlu diperjuangkan? Karena kita semua berhak atas ruang yang aman, kita semua berhak untuk kerja, sekolah, belajar apapun itu dengan institusi yang menghargai keamanan dan ruang nyaman itu. Jadi I think it's definitely an aspect of it. Baik, yang menarik juga Hana bersama teman-teman tentu saja ya Kementerian PPPA juga ya yang mendorong agar rancangan undang-undang ya tindak pidana kekerasan seksual itu bisa menjadi undang-undang ya. Tapi Hana sempat mempertanyakan juga, ini kan yang paling penting implementasinya nanti, bukan dari rancangan menjadi undang-undang, tapi implementasinya. Apa yang membuat Hana mempertanyakan soal itu? Saya ngerasa memang dari awal saya menjadi korban itu memang tidak pernah tahu kan harus mengadu kemana atau kemana, dan saya ngerasa mungkin banyak sekali dalam masyarakat kita yang juga nggak tahu kalau ini terjadi kepada gue harus kemana ya, gue harus ngomong ke siapa ya gitu. Senang banget ketemu sama teman-teman aktivis yang memang perjuangkan dulu UU PKS yang akhirnya disahkan sebagai UU TPKS gitu. Implementasi menjadi sangat penting karena buat apa kita punya hukum yang kemudian dijalankan on the ground-nya tidak jalan gitu. Jadi memang kita tetap harus mengawal untuk implementasinya sih. Rasa bersalah itu sering banget kita rasakan sebagai korban, tapi saya pengen teman-teman di luar sana tahu bahwa kalau menjadi korban yang 100% salah adalah pelaku, bukan korban. Mungkin bisa dilanjutkan ya Bu Bintang, payung hukum udah ada ini ya, undang-undang tidak pidana kekerasan seksual. Dalam konteks
menangani perkara-perkara seperti ini, bagaimana sikap aparat kepolisian? Sebelum menjawab sikap dari kepolisian, ada beberapa hal yang tadi disampaikan oleh Mbak Hana terkait dengan ketika korban mengalami kekerasan seksual, kemana harus melapor. Mungkin kami di kementerian ini melalui Perpres 65 2020, nah itu kita sudah kembangkan hotline pengaduan kekerasan seksual. Nanti bisa diakses melalui call center 129 ataupun melalui WhatsApp 08 111 129 129. Nah ini Sapa 129 ini di tahun 2024 ini sudah terintegrasi ke seluruh provinsi. Kemudian minimnya akses. Nah ini kami sampaikan ketika tusi implementatif kepada kementerian ini, pemerintah memberikan perhatian yang serius dalam penanganan isu kekerasan seksual. Makanya kami di kementerian ini di tahun 2021 itu sudah kita gelontorkan yang namanya DAK non-fisik untuk penanganan kekerasan seksual, dari pencegahan dan penanganan kekerasan seksual. Tadi juga dari Mbak Maria ya sebelumnya narasumber juga menyampaikan kalau kita terkait dengan bukti, susahnya visum dan sebagainya itu bisa digunakan DAK non-fisik yang kami gelontorkan. Itu terkait dengan bagaimana pemerintah hadir untuk menjawab isu-isu kekerasan seksual ini. Memang masih banyak mempertanyakan ini hampir 2 tahun implementasinya gimana, bagaimana polisi apakah sudah mau merujuk Undang-Undang 12 2022 ketika ada kasus kekerasan seksual. Makanya kita ada yang namanya perpresnya pelatihan terintegrasi yang nanti akan dikawal oleh Kemenkumham. Ini juga aturan turunannya yang kita harapkan. Kami dulu pernah di kementerian ini melakukan pelatihan terintegrasi untuk bagaimana aparat penegak hukum punya kacamata yang sama dalam penanganan satu kasus. Hana, aku pernah jadi dirut di majalah Rolling Stones, ya. Nah, di situ banyak cerita di industri musik maupun di perfilman tentang relasi kuasa. Apakah di industrimu ini kamu melihat juga ada relasi kuasa seperti itu yang masih berlangsung sampai hari ini? Oh sangat, jadi kekerasan seksual itu atau kekerasan apapun sih sebenarnya, tapi terutama kekerasan seksual itu bisa memang terjadi karena ketimpangan relasi kuasa. Jadi kalau kita mau mencari solusi menurutku sangat penting untuk kita memahami relasi kuasa tersebut. Karena kita bisa mengidentifikasi siapa yang rentan dan siapa bisa jadi pelaku nih gitu. Yang kita lihat dari industri perfilman misalnya, di saat kami para filmmaker perempuan mulai bicara tentang isu ini, banyak banget nih cerita yang masuk. Sehingga ada banyak data yang terkumpul dan kami bisa melihat bahwa kekerasan seksual itu bisa terjadi di semua lini masa produksi. Dari pre-production, dari production, dari post-production, bahkan sampai promo juga gitu. Dan memang yang di-identify adalah, wah orang-orang yang punya power misalnya aktor yang paling, aktor utamanya lah atau aktor yang statusnya paling tinggi dalam sebuah produksi, sutradara, produser, head of department, pokoknya yang punya power dibandingkan anak magang, kru perempuan yang dianggap posisinya lebih rendah dalam hierarki produksi, aktor newcomer yang tidak tahu sama sekali tentang industri perfilman, kalau tiba-tiba ada sutradara yang bilang, oh iya kamu harus ketemu aku di sini dan ngobrol sama aku di tempat di luar ruang profesional, atau aktor yang bilang, iya kalau untuk mencari chemistry kita harus pacaran. Hal kayak gitu kan sangat rentan tiba-tiba untuk saya kekerasan kepengen jadi terjadi. aktor ini. Tapi memang that's what we mean by relasi kuasa. Hana dan teman-teman yang punya kepedulian seperti ini kemudian memulai gerakan ya untuk mencegah terjadinya relasi kuasa di industri hiburan atau perfilman. Jadi apa yang Hana lakukan? Jadi tentunya karena kita udah tahu siapa yang punya power, kita approach mereka. Yang punya power di industri perfilman adalah sutradara dan produser sebagai decision maker. Makanya kita meng-approach
Asosiasi Produser Indonesia, karena mereka yang punya power untuk ngomong kepada yang lain. Kami sebagai aktor, sebagai penyintas, di urutannya kita di paling bawah di chain-nya gitu. Jadi dengan bantuan dari teman-teman produser, terutama produser perempuan ya, karena mereka juga punya kesadaran sama isu ini. Misalnya Mira Lesmana, Meiska Torisia, Gina Esnur. Mbak Gina tuh sebenarnya sebagai sutradara dan penulis dan juga produser, punya SOP yang sangat jelas nih di produksi dia sendiri. Nah itu dijadikan contoh, kayaknya sih ini bisa di copy paste ke produksi-produksi lain. Contohnya ada pasal pelecehan dalam kontrak. Tidak hanya pelecehan tapi juga perundungan. Jadi bullying and also sexual harassment. Ada fakta integritas yang ditandatangani sama semua orang dalam produksi itu. Di mana kami menyatakan saya tahu bahwa kekerasan seksual yang dimaksud adalah ABCD, saya berjanji tidak akan melakukan, saya tanda tangan gitu. Jadi you will be held responsible with this fakta integritas. Dan saya ngerasain sendiri produksi yang menerapkan itu jauh lebih nyaman untuk saya bekerja dibandingkan produksi yang gak peduli dan orang yang gak peduli sih. Baik. Nah, kawan Puan, kalau ada yang memerlukan informasi atau mau konseling ya, nggak harus di ruangan ini, tapi siapapun yang menonton acara ini bagaimana mengakses kawan Puan? Jadi kawan Puan itu teman-teman bisa cek di Instagramnya, kami banyak bergerak di media sosial memang dan ada pengaduan di situ. Di kawan Puan itu memang kami bekerja sama dengan organisasi di seluruh Indonesia. Jadi teman-teman yang nonton dari rumah, kalau misalnya bisa reach out, hopefully bisa dihubungkan dengan siapa di kota Anda yang memang bisa membantu. Dan selain kawan Puan ini sebenarnya ada beberapa layanan yang lain seperti carilayanan.com. Carilayanan.com itu adalah inisiatif dari teman-teman Jakarta Feminis di mana itu ada list layanan apapun untuk korban kekerasan, mau itu dari rumah aman, psikolog, bantuan hukum segala macam. Kamu bisa masuk ke carilayanan.com, kamu bisa masukin your location dan akan muncul tuh siapa aja dan mana aja yang bisa kamu pergi untuk bantuan. Ada juga misalnya sekarang era digital memang lebih banyak akses informasi lewat social media dan Instagramnya. Ada satu yang menurut saya teman-teman sangat harus tahu karena ini menyangkut sebuah bentuk kekerasan seksual yang lagi marak-maraknya, penyebaran konten intim non-konsensual. Ada account Awas KBGO, Awas Kekerasan Berbasis Gender Online. Teman-teman bisa mengakses karena ada juga panduan soal, wah kalau saya jadi korban KBGO, saya harus kemana? Atau kalau misalnya saya diancam image-image ini tersebar, saya harus ngapain? Cara kumpulkan bukti, cara harus ke siapa. Sangat-sangat penting untuk teman-teman tahu sih. Nanti Bu Bintang mungkin kasih catatan juga bagi anak-anak muda yang pacaran karena mabuk cinta, bucin, terutama yang perempuan disuruh apa aja mau, bahkan melakukan mungkin jarak jauh. Saya lihat banyak kasus, kamu telanjang dong, kamu ini, kamu itu, direkam sama pacarnya. Tadinya kelihatan begitu romantis, intim, tapi begitu berantem nanti aku upload semua apa yang pernah aku rekam. Dan itu ada relasi kuasa juga atau ancaman. Nah, tapi sebelum berakhir mungkin Hana juga bisa sampaikan sesuatu kepada yang hadir di sini, yang juga ditonton oleh teman-teman di rumah atau dimanapun juga. Mungkin berdiri lebih. Oh waduh, iya. Formal ya. Mungkin tadi udah disampaikan sih sebenarnya. Saya waktu menjadi korban, saya cukup kecewa dengan reaksi dari beberapa teman. Seakan-akan saya yang salah dengan mengalami itu. Dan saya rasa bersalah itu sering banget kita rasakan sebagai korban. Tapi saya pengen teman-teman di luar sana tahu bahwa kalau menjadi korban yang 100% salah adalah pelaku, bukan korban. Dan seharusnya memang udah saatnya untuk kita mencari support system seperti yang sudah disampaikan Maria tadi. Kadang keluarga terdekat belum tentu bisa menjadi safe space untuk kita. Jadi please cari support system di luar sana. Dan sebagai support system yang paling penting kita mendengarkan
apa korban ingin menyampaikan, kita nggak boleh judgmental, kita menjadi pendengar yang baik dan lebih baik daripada mendikte, kamu harus gini, gini, gini. Nanya, yang kamu butuh apa? Dan dari situ kita bisa sama-sama cari, mau itu di carilayanan.com atau di Kawanpan atau di kementerian atau dimanapun itu. Pokoknya kamu nggak sendiri dan saya berharap teman-teman semua bisa ikut melawan dan ikut speak up soal isu ini. Dan untuk teman-teman lelaki di luar sana, tolong kita butuh sekutu, please. Laki-laki juga bisa menjadi korban, jadi ini adalah isu yang benar-benar affecting kita semua. Jadi harapannya kita semua bisa maju bersama dan yang penting kita lawan aja. Baik, sekali lagi terima kasih Hana, luar biasa. Terima kasih. Kekerasan seksual itu dilakukan oleh orang tua, ya. Selain hadirnya undang-undang tindak pidana kekerasan seksual, itu justru hukumannya jauh lebih berat. Bu Bintang, tadi yang saya sampaikan, kadang ketika kita masih remaja atau bahkan ketika duduk di bangku kuliah, kita jatuh cinta. Dan biasanya cinta itu buta ya. Disuruh apa aja mau ya, dianggap itu sesuatu yang romantis, baru kemudian penyesalan muncul belakangan. Dalam hal ini, adakah sesuatu yang perlu Bu Bintang pesankan kepada siapapun yang menonton acara ini? Bang Andi, sebelum saya jawab boleh saya tergelitik dengan statement terakhir sebelum Mbak Hana tadi muncul. Ketika orang tua mengatakan ini anak saya, gue mau apain aja terserah saya gitu kan. Jangan lupa ya, semua anak adalah anak kita. Ya, anak itu tidak hanya menjadi tanggung jawabnya saja dalam hal pemenuhan dan perlindungan kepada anak, adalah tanggung jawab kita semuanya. Ketika orang tua, apalagi kekerasan seksual itu dilakukan oleh orang tua, ya, selain hadirnya undang-undang tindak pidana kekerasan seksual, itu justru hukumannya jauh lebih berat. Sepertiga ya, sepertiga tambahan hukuman bagi pelakunya adalah relasi kuasa. Jangan sekali menganggap ini anak saya mau apain saja itu terserah saya, salah besar. Ketika melakukan kekerasan seksual yang harusnya orang tua menjaga anaknya, itu hukumannya jauh lebih berat, itu diatur di dalam Undang-Undang 12 2022. Kemudian kembali kepada anak muda. Sebelum sampai di situ Bu, saya jadi terpikirkan karena di beberapa kasus ayahnya melakukan kekerasan seksual pada anak perempuannya. Ketika polisi datang, istrinya atau ibunya malah membela bapaknya karena ada ketergantungan secara finansial. Kalau bapaknya masuk penjara, siapa yang mencari nafkah buat keluarga? Jadi ada kasus seperti itu. Mungkin Ibu bisa tanggapin sedikit. Di beberapa kasus memang iya, karena relasi kuasa. Makanya di belakangan ini kita harus kampanyekan itu. Sekarang baru 1 tahun yang lalu seorang istri sudah berani melaporkan suaminya menyetubuhi anaknya. Karena dari kampanye-kampanye yang kita lakukan, makanya edukasi kepada masyarakat ini akan menjadi sangat amat penting. Dan yang menjadi jauh lebih penting, makanya kami di kementerian ini bagaimana memberdayakan perempuan betul-betul menjadi perempuan yang berdaya, tidak ketergantungan. Sehingga kekerasan itu bisa kita minimalisir. Nah, kemarin kasus ketika perempuan tidak berani melaporkan ketika ayahnya menyetubuhi anaknya, itu kasus yang sama akan berulang. Kasus yang sama akan berulang. Nah, ini kan karena tidak hanya tekanan dari suaminya saja, biasanya juga tekanan dari keluarga suaminya. Ketika dia melaporkan, kadang-kadang
kasus itu belum selesai, dia perlu ditekan lagi oleh keluarga suaminya untuk mencabut laporan. Itu juga terjadi di lapangan. Masuk ke kasus pacaran bucin itu, yang mau melakukan apa yang diperintahkan oleh pasangannya. Jangan-jangan ada juga laki-laki yang disuruh, ayo kamu buka baju gitu oleh pacar perempuan. Bisa jadi loh, aku nggak tahu, tapi mungkin ada tanggapan dari Ibu. Di beberapa kasus memang kita melihat bucin itu ada di mana-mana. Makanya ini akan menjadi penting karena sekarang adalah era digital ya. Itu harus berhati-hati. Harus cerdas, kalau saya menyampaikan kita harus cerdas di dunia digital, di globalisasi ini. Karena bagaimanapun jejak digital itu tidak akan bisa kita hapus begitu saja. Makanya menjadi penting bagi adik-adik mahasiswa kalau ada yang di UPH ini, karena saya melihat komitmennya luar biasa ya. Di UPH ini saya yakin dan percaya hal itu tidak terjadi. Karena bagaimanapun juga, karena terkait dengan Undang-Undang 12 2022, terima kasih Pak Rektor beserta jajarannya, kami diundang di sini untuk mensosialisasikan. Kemudian juga di UPH ini kami melihat kalau kita kan didorong Permendikbud ya 30 2021, yaitu pembentukan daripada Satgas PPKS ini di semua perguruan tinggi itu sudah terbentuk. Tapi ketika di sini dibentuk, kami juga diundang untuk launchingnya dan betul-betul dikawal. Tidak hanya seremonialnya saja, tapi implementasi nyata ada di UPH ini. Mudah-mudahan apa yang kita ragukan bucinnya tidak kebablasan dengan adanya champion-champion daripada duta-duta PPKS yang ada di kampus ini. Mudah-mudahan ini akan mengingatkan adik-adik mahasiswa semuanya tidak bucinnya kebablasan. Bu Bintang mungkin juga berdiri sampaikan sesuatu di akhir acara kita ini untuk menjadi pengingat atau digarisbawahi oleh teman-teman yang hadir dan penonton di rumah berkaitan dengan bagaimana upaya kita untuk mencegah itu terjadi pada diri kita maupun pada anak kita maupun pada teman-teman kita. Nah, dengan maraknya isu kekerasan seksual ini, pada kesempatan yang baik ini saya menyampaikan terima kasih kepada UPH komitmennya. Kami harapkan terkait dengan Satgas PPA yang sudah diatur oleh Permendikbudristek, mudah-mudahan UPH menjadi inspirasi bagi kampus-kampus yang lainnya. Tidak saja dibentuk Satgas PPA, tapi betul-betul dikawal implementasi nyata untuk memberikan pendampingan yang terbaik kepada korban. Namun jauh lebih penting, edukasi pencegahan akan menjadi sangat amat penting, jangan sampai terjadi kekerasan. Dan yang terakhir, kami mohon tidak hanya bagi jajaran kampus, semua stakeholder yang ada, mari kita bersinergi, berkolaborasi untuk memberikan kepentingan yang terbaik kepada korban dan efek jera kepada pelaku. Hari ini kita anak muda peduli, ya jangan bungkam, mari kita speak up untuk memerangi kekerasan seksual. Bu Bintang, terima kasih untuk waktunya. Dan bagi Anda tadi yang tidak menonton episode ini dari awal, Anda bisa menonton tayangan ulangnya di metrotvnews.com. Juga ada cuplikannya di channel YouTube Kick Andy Show. Dan bagi Anda yang ingin juga berpartisipasi, tapi tidak tahu caranya, mungkin Anda bisa melakukan kebaikan melalui benihbaik.com karena di sana ada penggalangan dana untuk membantu Benedikta Priscilla Neon Beni yang bekerja untuk Yayasan Kuan Menasi di kota Kefam Menanu, Kabupaten Timur Tengah Utara, NTT. Sejak tahun 2000, yayasan ini melakukan advokasi hak anak dan perempuan. Hal ini dilakukan karena di daerah tersebut banyak terjadi kasus kekerasan fisik dan
kekerasan seksual pada anak, juga banyaknya kasus anak yang dipekerjakan. Untuk mendukung gerakan ini agar anak-anak tidak menjadi korban kekerasan dan dipekerjakan, maka wanita tadi yang sering disapa dengan Nedi berinisiatif menyediakan bantuan dasar bagi anak-anak dan juga rumah yang aman untuk pendidikan mereka. Tapi rumah tersebut sekarang terancam tidak bisa beroperasi karena kekurangan dana. Karena itu kalau Anda peduli pada masalah ini, Anda bisa klik benihbaik.com dan cari penggalangan dana berjudul Kepedulian Nedi terhadap kasus kekerasan seksual pada anak membutuhkan dukunganmu. Semoga informasi ini menggerakkan hati kita semua. Sekali lagi kita berikan aplaus untuk Bu Bintang. Terima kasih Bu Bintang untuk kehadirannya. Dan terima kasih juga buat teman-teman yang sudah hadir ya hari ini. Semoga ini memberikan inspirasi untuk melakukan yang terbaik pada kehidupan kita. Termasuk menjaga agar kita sendiri tidak menjadi korban kekerasan seksual. Dan kita tidak melakukannya pada orang lain. Dan kita bisa membantu teman-teman kita yang mengalaminya. Akhirnya sampai jumpa di episode berikutnya. Sampai jumpa.